Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau benerin lampu DRL. Coba ya. Kita belum tahu ini kenapa ini mati. Lampu DRL ini mati. Ini hidup normal. Nah, kalau kita lihat dari sini, lampunya garis sebenarnya ya. Ini terlalu di kamera agak susah dilihat. Yang intinya gitulah, jadi itu nyala normal, nyalanya gitu, ini mati. Kita nggak tahu ini rusaknya di mana. Yang jelas kita perlu bongkar ini dulu. Mungkin kita perlu ngecek di sini. Di sini ada kabelnya, kabel yang untuk menuju ke DRL. Nah, ini lampu variasi sebenarnya ya, bukan lampu bawaan. Dia ngambilnya dari konektor itu sini. Jadi kalau konektor ini kita cabut, seharusnya mati. Bentar, ini saya coba cek. Taruh api dulu. Nah, kita lihat ini baru saya cabut dan harusnya mati. Betul, berarti memang ini kabelnya. Kalau kita berasumsi bahwa di sini putus, nggak mungkin, karena di sini cuma ada 2 kabel. Yang kemungkinan adalah kabel bercabangnya di sini. Jadi ini kebetulan yang bikin variasi, bikin sambungan di sini. Ini kita harus buka. Tapi saya sih coba kita buka. Bentar ya. Jadi ini kemarin udah dicek sama bengkel sebenarnya. Dari sini ke bawah itu kabel nggak ada yang masalah. Jadi yang masalah memang di LED-nya. Cuman kalau pengen lebih pastinya kita tes pakai multimeter. Bentar, ambil multimeter. Oke, ini saya sudah ambil multimeter. Ini saya taruh di DC 50 karena kita akan mengukur untuk tegangan 12 volt. 12 volt itu sesuai dengan tegangan akinya ini. Aki mobil itu 12 volt. Jadi kita akan tes. Oke. Nih, kita bisa lihat di sini di angka 12 ya. Lihat yang angkanya 10 itu loh. Karena kita pakai ukurannya di sini 50, kita lihat yang angka 50 itu. Jadi di sini dapatnya 10 ke 15, 12 lah, kita anggap sama. Karena ini enggak tepat ya. Nggak persis gitu maksudnya. Ini manual analognya. 12, jadi masih normal tegangannya. Jadi kita bisa pastiin memang kabelnya masih normal. Nah, karena kemarin ke bengkel dan hasilnya tidak memuaskan, jadi sekarang saya putuskan untuk coba bongkar sendiri. Kita coba kalian sendiri si LED-nya ini. Kemungkinan sih ini salah satu aja yang rusak. Terus kita cuma butuh ambil salah satu. Cuma masalahnya kan saya nggak tahu mau nyari LED-nya di mana. Saya nyari-nyari juga nggak dapet yang khusus buat untuk AVK gitu kan, Green AVK itu nggak dapet. Jadi otomatis alternatifnya saya ambil ini yang rusak, saya bawa ke toko elektronik, cari LED yang spesifikasinya sama, terus nanti kita ganti gitu rencananya. Oke, ini video saya nanti kita lanjutin ketika ini udah dibongkar aja, ini udah dilepas gitu ya. Ini cuma ngebongkar ini, lepas.
Oke, baik, jadi ini adalah hasil setelah dilepas, dan ini kita harus lepas mikanya dulu ya. Ini di sini ada perekatnya. Ini harusnya pakai hot gun gitu, air gun atau apa gitu, yang pokoknya uapnya, udaranya panas gitu. Harusnya dipanasin dulu, terus itu baru bisa dilepas. Tapi berhubung karena nggak ada alat itu ya, saya kikis sedikit demi sedikit itu pakai ini, biar nanti ini mikanya bisa lepas. Oke, dan setelah dilepas kita dapat ini lanjutannya. Nah, ini udah saya perbaiki. Jadi tadi yang terjadi adalah salah satu LED di sebelah sini itu mati. LED yang ini, yang kuning-kuning ini, yang di sebelah sini itu mati. Udah saya lepas ganti dari, ngambil dari yang sebelah sini. Nih, kalau kalian lihat di sini sekarang kosong. Itu karena saya pindah ke arah sini. Nah, kenapa saya pindah? Karena harusnya sih saya beli lagi kayak gini, cuma karena di sini saya nggak tahu belinya di mana, jadi saya langsung ganti aja. Kalau beli online takut kelamaan, daripada ini nggak dipasang di mobil, nanti saya kemana-mana repot kan, jelek gitu. Mending ini saya pindah aja ke sini, saya ubah rangkaian. Nah, saya ubah ke sini. Kemudian, nah, tadinya rangkaian LED ini rangkaiannya adalah seri. Setelah saya, nah, rangkaian seri dan ukuran LED-nya masing-masing 3 volt. Jadi tegangan yang masuk ke sini yang dibutuhkan sama lampu LED untuk ini nyala adalah sekitar 39 volt. Yang dimana aki mobil itu kan cuma 12 volt, jadi dia butuh step up. Nah, tadi aku udah nemu step upnya. Nah, ini dia step upnya yang saya ambil di mobil. Kemudian saya bongkar. Setelah saya cek ini menggunakan multitester, ternyata ini sudah rusak. Dan saya bongkar, di sini nggak ada settingannya. Maksudnya biasanya di sini ada, kalau ini komponen yang bisa disetting, dia biasanya ada mur atau apa gitu yang bisa diputar untuk ngeset ulang. Tapi di sini nggak ada, jadi ini udah nggak bisa saya pakai. Karena itulah LED sebenarnya gini, kalau kita ambil kesimpulan, LED-nya itu bisa, salah satu LED itu pecah diakibatkan karena kerusakan yang terjadi di step up ini. Step up ini menghasilkan tegangan, begitu saya ukur tadi sekitar 52 volt. Itu menyebabkan LED-nya rusak karena LED-nya hanya membutuhkan 39 volt. Nah, jadi sebenarnya sumber masalahnya itu di sini. Karena itu ini nggak bisa saya pakai lagi. Nah, lalu bagaimana nasib si LED-nya ini? Tadi kan saya butuh 39 volt, sedangkan saya di sini sedang tidak punya pengganti step up ini. Nah, solusinya saya ubah rangkaiannya. Yang tadinya di sini rangkaiannya adalah seri. Ini saya hitung adalah 13 LED ya, 13 LED. Setelah saya hitung ini ada 13 LED. Masing-masing 3 volt, jadi total 39. Nah, rusak satu, jadi tinggal 12 volt. Nah, saya berinisiatif untuk saya ubah aja rangkaiannya supaya susunan LED ini tetap bisa menyala hanya dengan tegangan 12 volt tanpa saya membutuhkan step up ini. Kalau saya tidak membutuhkan, dengan saya
membuang step up ini, otomatis saya harus menyesuaikan rangkaian ini supaya bisa menerima daya 12 volt, supaya LED-nya bisa nyala dengan hanya daya 12 volt. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengubah susunannya menjadi seri paralel atau paralel seri, nggak tahu saya. Intinya 4 ini saya kan tadi sisanya 12 LED. Jadi saya bisa bagi. Jadi saya ubah rangkaian serinya menjadi per 4 LED. Jadi 4 LED ini seri, 4 LED ini seri, 4 LED ini seri. Lalu ketiga buah rangkaian seri tersebut akan dihubungkan oleh satu kabel yang menghasilkan rangkaian paralel. Kenapa saya membagi itu menjadi 444 adalah karena satu tegangan LED-nya ini membutuhkan tegangan sebanyak 3 volt. Nah, kalau saya rangkai jadi 4, jadi begitu saya rangkai menjadi 4, itu akan menghasilkan 3 dikali 4 yaitu 12, pas. Dan kebetulan ini ada 12 LED. Jadi kalau saya bagi 444 itu pas, sangat pas, cocok. Sehingga ini bisa dilakukan sebagai alternatif. Oke, jadi setelah tadi baterai handphonenya rusak, bisa lihat ya, ini udah nyala setelah dipasang. Dan kalau diperhatiin ini ada satu yang kosong satu yang kosong tuh. Enggak ya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada bengkel, udah lumayan aman buat ke bengkel, dibenerin lagi, dirapin lagi sekalian diganti LED-nya. Oke, sekian dulu. Oh iya, mungkin bagi ada yang pertanyaan, kalau tadi rangkaian serinya diganti seri diganti jadi seri paralel gitu, apa dampaknya gitu. Dampaknya adalah penggunaan ampere yang lebih besar, karena itu istilahnya kayak kita nambahin lampu eksternal. Maksudnya gini, kita nambahin lampu lagi selain lampu yang udah ada. Jadi sebenarnya sama halnya dengan kita kayak nambahin variasi DRL ini gitu loh. Bebannya sama itu. Kalau dihitung berapa banyak konsumsinya, penambahan konsumsinya saya kurang paham, karena itu ada hitungannya, tapi harusnya sih tidak banyak gitu loh. Jadi aturan cuma mengubah dari seri menjadi seri paralel gitu, nggak akan berdampak apa-apa. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang tahu atau pernah ngelakuin terus ada masalah segala macam, silakan langsung komen di bawah biar kita saling diskusi, saling berbagi pengalaman. Oke, sekian dari saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi manfaat buat yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.